Halo semua, kita hari ini akan belajar tentang hidrolisis garam. Jadi di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu garam, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian tersusun oleh senyawa apa saja dan sifatnya seperti apa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai apakah itu hidrolisis garam. Apa sih sebenarnya reaksi hidrolisis itu? Nah, oke. Jadi hidrolisis garam. Hidrolisis itu adalah reaksi dengan air. Jadi, ketika garam dilarutkan di dalam air, maka akan terjadi suatu reaksi kesetimbangan yang bersifat reversibel atau bolak-balik ya, serta menghasilkan suatu zat baru dan ion-ion bebas H+ serta ion-ion OH-. Nah, selanjutnya hidrolisis garam ini hanya akan terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut adalah asam lemah atau basa lemah. Jika komponen garam tersebut asam kuat atau basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis sehingga memiliki nilai pH sama dengan 7. Jadi, jika salah satunya lemah akan terhidrolisis ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat nih, bagaimanakah hidrolisis garam dari asam lemah dan basa kuat. Jadi dapat dilihat di sini adalah salah satu yang lemah ya. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Nah, garam ini mengandung kation basa kuat yang tidak terhidrolisis serta anion basa lemah yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa dengan pH lebih dari 7. Contohnya adalah CH3CONa, kemudian Na2CO3. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah reaksinya ketika di dalam air ya. CH3CONa dia akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Kemudian CH3COO- plus H2O dia akan mengalami reaksi bolak-balik atau reversibel menjadi CH3 COOH plus OH-. Kemudian Na+-nya itu di dalam air tidak terjadi reaksi karena dia berasal dari basa kuat ya, yang kuat tidak mengalami hidrolisis. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah cara menghitung nilai pH-nya. Nilai pH untuk hidrolisis garam itu adalah awalnya kita akan mencari nilai pKa sama dengan min log Ka. Kemudian untuk mencari pH-nya sama dengan setengah dikali 14 ditambah pKa ditambah log konsentrasi garam. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah mengerti ya. Jadi, contoh hitunglah pH dari garam Na2CO3 0,1 molar jika KaH2CO3 adalah 4 dikali 10⁻⁷, di mana diketahui nilai log 4 adalah 0,6. Oke, jadi kita tuliskan yang diketahui adalah konsentrasi dari Na2CO3 atau konsentrasi garamnya, yaitu 0,1 molar. Kemudian ada juga Ka dari H2CO3 yaitu 4 dikali 10⁻⁷. Kemudian ada lagi nilai log 4 diketahui adalah 0,6. Jadi untuk menghitung nilai pH garam ini beda ya dengan nilai pH asam basa yang kemarin kita pelajari seperti biasa itu. Jadi kalau ada kata-kata garam, menghitung pH-nya caranya seperti ini. Kita hitung nilai pKa-nya dulu. pKa sama dengan min log Ka. Ka-nya berapa? Ka-nya diketahui bahwa adalah 4 dikali 10⁻⁷. Sehingga nilainya adalah 7 min log 4. Log 4 diketahui berapa nilainya? 0,6. Sehingga nilai pKa-nya adalah 6,4. Oke, selanjutnya kita menghitung nilai pH-nya. Nilai pH-nya adalah setengah dikali dalam kurung 14 ditambah nilai pKa yang tadi kita sudah cari ditambah log konsentrasi garam. Sama dengan setengah dikali 14 ditambah 6,4. Log konsentrasi garamnya berapa? Na2CO3 kan tadi konsentrasinya 0,1. Berarti konsentrasi garamnya adalah 10⁻⁻⁴. Kemudian kita tuliskan setengah dikali 14 tambah 6,4. Log 10⁻⁻⁴ itu adalah negatif 1 ya. Sehingga setengah dikali 19,4 sama dengan 9,7.
Oke, selanjutnya kita masuk ke hidrolisis garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian dalam air. Garam ini mengandung anion basa lemah yang mengalami hidrolisis, sedangkan kation asam kuat tidak mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Contohnya adalah NH4Cl dan Al2SO4 3 kali. Reaksinya dalam air seperti apa? NH4Cl itu akan teruraikan menjadi NH4+ dan Cl-. NH4+ sebagai yang dari lemah itu akan mengalami reaksi dengan H2O, mengalami reaksi reversibel menjadi NH4OH ditambah H+. Kemudian untuk Cl- plus H2O itu tidak akan terjadi reaksi karena berasal dari asam kuat. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah cara menghitung nilai pH-nya. Jadi PKB itu sama dengan min log KB. Kemudian untuk mencari pH-nya ini adalah setengah dikali 14 dikurangi PKB dikurangi log konsentrasi garam, di mana KB tetapan ionisasi basa lemah dan G sama dengan konsentrasi garamnya. Jadi jika ada kata-kata seperti ini, berapakah konsentrasi dari garam? Berarti nilai pH-nya dicari dengan cara seperti ini, bukan pH sama dengan min log konsentrasi H+ seperti biasanya ya. Jadi jika konsentrasi garam NH4Cl 0,4 molar dan KB-nya adalah KBNH4OH itu adalah 10 pangkat min 5, diketahui nilai log 4 adalah 0,6. Oke, kita tuliskan bahwa konsentrasi garam, yaitu kan diketahui tadi konsentrasi garamnya NH4Cl 0,4 molar. Kita tuliskan 0,4 itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian nilai KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke, selanjutnya kita tuliskan nilai log 4 diketahui adalah 0,6. Kita masukkan ke dalam rumus nilai PKB adalah min log KB. Tuliskan min log 10 pangkat min 5. Kemudian min log 10 pangkat min 5 berapa? Kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya. Cara mencarinya, min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Selanjutnya pH sama dengan setengah dikali 14 dikurang PKB dikurang log konsentrasi garam. Selanjutnya kita tuliskan setengah dikali 14 dikurang nilai PKB-nya berapa tadi? Dapat 5. Min log konsentrasi garamnya didapatkan 4 dikali 10 pangkat min 1, sehingga didapatkan nilai pH-nya setengah dikali 14 dikurangi 5 dikurangi ditambah 1 min log 4. Kemudian kita tuliskan setengah dikali 14 dikurangi 5 adalah 9 ditambah 1 adalah 10. Kita tuliskan 10 min log 4. Selanjutnya nilai log 4 itu berapa? Dituliskan 0,6 ya. Kita ganti angkanya menjadi 0,6. Sehingga setengah dikali 9,4. Hasilnya adalah 4,7. Nah, jadi pH dari garam NH4Cl itu adalah 4,7. Selanjutnya kita akan belajar tentang hidrolisis asam lemah dan basa lemah. Jadi garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah mengalami hidrolisis total di dalam air. Garam ini mengandung ion basa lemah dan ion asam lemah yang mengalami hidrolisis. Contohnya adalah CH3COONH4. Selanjutnya kita akan melihat bagaimanakah reaksinya di dalam air. Jadi CH3COONH4 itu akan terurai menjadi CH3COO- ditambah NH4+. Kemudian CH3COO- dia akan bereaksi dengan H2O membentuk reaksi reversibel menjadi CH3COOH ditambah OH-. Kemudian NH4+ ditambah dengan H2O dia juga akan mengalami reaksi reversibel menjadi NH4OH ditambah dengan H+. Cara menghitung nilai pH-nya bagaimana? pH itu sama dengan, kita mencari dulu nilai pKa-nya ya. pKa sama dengan min log Ka. Yang kedua kita mencari PKB sama dengan min log KB. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke rumus pH-nya. Rumus pH-nya adalah setengah dikali 14 ditambah pKa dikurangi dengan PKB. Selanjutnya, contoh soal. Hitunglah pH larutan NH42CO3 0,1 molar jika nilai Ka adalah H2
nilai KaH2CO3 adalah 10 pangkat min 4 dan nilai KBNH4OH adalah 10 pangkat min 6. Jadi kemarin kita kan sudah belajar ya bahwa garam NH42CO3 itu berasal dari reaksi H2CO3 dan NH4OH. Nah, kemudian jadi kita tuliskan yang diketahui nilai Ka dari H2CO3 itu adalah 10 pangkat min 4. Kemudian nilai Kb itu adalah 10 pangkat min 6. Yang selanjutnya kita akan menuliskan juga ada konsentrasi garamnya yaitu 0,1 atau 10 pangkat min 1 ya. Kemudian kita hitung nilai pKa-nya terlebih dahulu. pKa sama dengan min log Ka sama dengan min log nilai Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 4. Sehingga nilai pKa-nya itu adalah 4. Selanjutnya kita akan melihat nilai Pkb. Pkb adalah min log Kb. Sehingga kita tuliskan min log 10 pangkat min 6. Didapatkan nilainya adalah 6. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai pH-nya ya. Nilai pH-nya adalah setengah dikali 14 ditambah pKa dikurangi dengan Pkb. Kita masukkan saja nilainya. pH-nya sama dengan setengah dikali 14 ditambah nilai pKa-nya adalah 4 dikurangi nilai Pkb-nya adalah 6. Kemudian kita tuliskan sama dengan setengah dikali 14 ditambah 4 adalah 18 dikurangi dengan 6 adalah 12. Jadi setengah kita kalikan dengan 12, hasilnya adalah 6. Oke, demikian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.